Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GPIA Sukacita Pemulihan. Shalom. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, Saudara terus tetap terhubung dengan Tuhan. Biarlah pada saat ini kita akan sama-sama memuji, menyembah Tuhan, menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab itulah ibadah kita yang sejati. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Membuka ibadah kita pada saat ini. Tuhan, terima kasih kalau kami ada sampai hari ini. Semua adalah kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Semua adalah anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami diberikan kesehatan, kami diberikan damai sejahtera, kami diberikan sukacita. Semua adalah karena karya-Mu Tuhan. Sehingga saat ini kami akan membalas cinta kasih-Mu lewat pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap jemaat-Mu saat ini yang mengikuti ibadah secara online, yang sakit mereka boleh disembuhkan, yang lemah Tuhan boleh kuatkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan. Dan yang sedang mengalami permasalahan Tuhan buka jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kuasa. Ketika kami bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, kami boleh menikmati sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari angkat suara kita untuk menyembah Tuhan. Biarlah maramaya shikarala bara 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 bara
jamah setiap kami, jamah setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu pagi hari ini, saat ini Tuhan, untuk masuk ke hadirat-Mu lebih lagi. Oh Rabaya Shikara Lama Rama Rama Ya Shikara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari datang di hadapan Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya Yesus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, memenuhi setiap jemaat-Mu Tuhan, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari Roh Kudus jamah setiap kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Oh jamah setiap kami, mengubah hidupku. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu,
Tuhan membawa setiap kita lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Oh, bersama seluruh hidup kami Tuhan. Mengubah hidupku. Sekali lagi dengan senap hati. Yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu. Jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Oh, ya Rama Rama ya Rama ya Syadara Rama 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 Rama. Lebih dalam lagi menikmati hadirat-Mu Tuhan. Oh, Rama Rama ya Rama ya Rama 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 Rama. Ilala Rama ya Syagara Rama Rama ya Rama Rama. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Angkat hatimu bagi Tuhan, angkat suaramu dan sembah Tuhan. Ilala Rama ya Syadara Rama 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 Rama. Oh, Rala Rama ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama 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 Rama. Ilala Rama ya Syane, Rala Rama ya Syadara Rama 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 Rama. Oh, ya Rama 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 ya Rama ya Rama Rama ya Syadara Rama Rama Rama. Mukaku hormat akan Engkau. Mukaku hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Mukaku akan Engkau. Mari angkat tangan kita dan tinggikan Tuhan. Mukaku hormat akan Engkau. Mukaku hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Mukaku akan Engkau. Mukaku hormat akan Engkau. Mukaku hormat akan Engkau. Mari tinggikan Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji. Mukaku akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Mukaku akan Engkau. Mukaku akan Engkau. Haleluya. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan sama-sama katakan. Mari sama-sama katakan. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, saat ini yang mengikuti ibadah, saudara datang di hadapan Tuhan dengan penuh sukacita, amin.
Amin. Amin. Haleluya, mari datang di hadapan Tuhan, di hadirannya dengan penuh rasa syukur. Sebab Tuhan Yesus baik. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, mari bersyukur, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari angkat tanganmu, katakan pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari datang di hadapan Tuhan dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi siapa yang berlindung kepadanya. Kan bersorak-sorai. Mari bersyukur, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ayo coba Tuhan, GPIA Sukacita Pemulihan pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Sambil bertepuk tangan saudara, ayo sama-sama bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi saudara di rumah-rumah, sama-sama saudara tepuk tangan di hadapan Tuhan. Sebab Ia baik, Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Angkat tanganmu, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, katakan haleluya, sorakan haleluya. Sebab Dia menjadikan setiap kita menjadi umat yang lebih dari pemenang. Haleluya. Mari lebih lagi memuji Tuhan.
Ayo umat Tuhan, jemaat Tuhan, lebih lagi meninggikan Tuhan. Yang percaya katakan sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Percaya jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Ayo jemaat Tuhan, haleluya. Kibarkanlah pancingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Oh, pancingnya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Oh, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Ayo percaya oleh kuasa darah. Jika siapa? Jika Allah, tidak ada yang dapat melawan saudara. Percaya. Oh, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Ayo bangkit jemaat Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Kibarkanlah pancingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita akan sama-sama saudara, katakan dengan senap hatimu, katakan dengan iman, kita lebih dari pemenang. Hey, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dia menjadikan Allah dan menjadikan setiap umatnya menjadi umat yang lebih dari pemenang. Oleh sebab itu milikilah iman yang percaya akan Tuhan, percaya akan kuasa Tuhan. Sebab Dialah penolong yang selalu setia dalam kehidupan kita. Yesus namanya. Haleluya Yesus. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yang percaya sama-sama katakan, perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Adalah penolong yang selalu setia bagi kita. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Mari angkat tangan saudara. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku
yang selalu setia dalam kehidupan kami dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk sama-sama datang beribadah kepada-Mu. Menaikkan segala ucapan syukur kami saat ini. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap persembahan pujian yang sudah kami bawa saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, kami mempersiapkan hati dan hidup kami untuk sama-sama diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kau memberkati setiap apa yang disampaikan oleh hamba-Mu. Bahkan biarlah kami sebagai pendengar akan menjadi pendengar-pendengar yang setia dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Saudara terkasih, jemaat Tuhan GPIA Sukacita Pemulihan Surabaya. Saya percaya kita semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dan tetap menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan setiap saat dan setiap waktu untuk setiap kita umatnya yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara terkasih, saat ini mari kita sama-sama, kita akan belajar bagaimana kehidupan kita sebagai orang yang percaya di hari-hari hidup kita ini, mempergunakan atau berjalan di dalam waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita melihat saat ini, bukan saatnya untuk kita bersantai dengan kehidupan ini. Kalau kita melihat saat ini, bukan waktunya untuk kita menikmati apa yang kita cari selama ini. Tetapi kalau kita melihat keadaan dan zaman sekarang adalah waktu di mana kita semakin setia dan semakin lebih lagi dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat ini saya ingin mengajak kita untuk sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-16 dan kitab Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Kitab Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Saya akan bacakan untuk kita dan Bapak Ibu Saudara bisa melihat, memperhatikannya dengan baik. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebar, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita perhatikan dari kebenaran firman Tuhan saat ini, berjalan dalam waktunya Tuhan. Saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan dari kedua ayat firman Tuhan, bahkan dari pasal yang kelima ini, bagaimana Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaatnya yang ada di Efesus. Keadaan zaman pada waktu itu adalah keadaan dunia yang jahat. Dan Bapak Ibu Saudara perhatikan juga keadaan dunia kita sekarang, di mana kita hidup saat ini. Bukan dunia yang semakin baik, tetapi dunia yang semakin jahat juga, seperti yang pernah dialami oleh Rasul Paulus dan jemaat Tuhan yang dilayaninya di kota Efesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita perhatikan dari kebenaran firman Tuhan ini, melalui Rasul Paulus, Tuhan mengingatkan jemaat di Efesus untuk memperhatikan dengan seksama bagaimana cara hidup mereka dan juga bagaimana mereka memperhatikan kehidupan mereka di akhir zaman atau di waktu yang Tuhan berikan kepada mereka. Dalam setiap hari atau di dalam setiap kehidupan kita yang kita lewati, setiap saat dan setiap waktu, tentunya Tuhan menginginkan di dalam kehidupan ini untuk selalu melewatinya bersama dengan Tuhan. Saya percaya itu, Bapak Ibu Saudara pun pasti percaya akan hal itu. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya tidak pernah menginginkan kita untuk menyia-nyiakan waktu yang ada. Atau Tuhan tidak pernah menginginkan kita
untuk berjalan di dunia yang jahat ini. Tuhan yang kita sembah dan Tuhan yang kita percaya adalah Allah yang selalu setia dan menginginkan setiap kita untuk hidup di jalannya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita perhatikan di dalam ayat kebenaran firman Tuhan saat ini. Di ayat yang ke-15 dikatakan firman Tuhan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ada dua tipe manusia di dalam ayat yang ke-15. Ada dua hal yang memperhatikan cara hidup kita sebagai orang yang percaya saat ini. Saya percaya bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang hidup seperti orang yang arif. Kita bukan orang-orang yang hidup seperti orang bebal, tetapi saya percaya bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang hidup seperti orang arif. Oleh sebab itu, yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita adalah hidup sebagai orang arif. Artinya bahwa bijaksana, cerdik, pandai, tajam dalam merespon segala sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, bukankah hari-hari ini Tuhan menginginkan sesuatu yang lebih dari hidup kita untuk kita persembahkan kepadanya? Tuhan menginginkan sesuatu yang terbaik dari hidup kita untuk kita berikan kepadanya. Tuhan tidak menginginkan harta kekayaan, tapi yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita adalah cara sikap hidup kita sebagai orang yang arif, bijaksana, merespon segala sesuatunya dengan baik dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, ada banyak hal yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Dan Tuhan tidak menginginkan kita untuk semakin menjauh darinya. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan menginginkan kita untuk semakin mendekatkan hidup kita kepadanya. Kita tidak ada yang pernah tahu, kita tidak ada yang pernah menebak atau merencanakan sesuatu yang terbaik tentang Tuhan. Tetapi Tuhan selalu merencanakan yang terbaik bagi hidup kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, bagaimana kita sebagai orang yang percaya saat ini, mungkin dulu, sekarang, dan untuk selama-selamanya, bagaimana kita sebagai orang yang percaya berjalan dalam waktunya Tuhan. Kita perhatikan bahwa ada banyak orang yang menyesal di kemudian hari, tidak mempergunakan waktu yang baik ketika dilewatinya, tetapi dia menggunakan waktu yang ada dengan keinginannya sendiri, dengan kehidupan yang tidak berfokuskan kepada Kristus. Dia mencoba untuk melewati waktu-waktu yang Tuhan berikan dengan kesenangan hatinya, dengan kepentingan pribadinya, dan dengan berbagai macam hal yang diinginkan oleh kehidupan tubuh jasmaninya. Tidak memperhatikan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya. Dan pada akhirnya hidupnya menyesal karena sudah menyia-nyiakan waktu yang ada. Tetapi Bapak Ibu Saudara percaya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya bahwa saya dan saudara adalah termasuk orang-orang yang siap untuk melakukan waktu Tuhan, mempergunakan waktu Tuhan dengan sebaik mungkin. Nah, dari kebenaran firman Tuhan saat ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita sebagai orang yang percaya berjalan di dalam waktunya Tuhan? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara mencatat ada 4 macam waktu di dalam Alkitab yang perlu kita perhatikan. Adalah waktu yang kekal. Waktu yang kekal adalah berbicara tentang waktu, tentang kesudahan segala zaman, atau berbicara tentang apa yang kita lakukan di muka bumi ini dan apa yang akan kita pertanggungjawabkan atau apa yang akan kita dapatkan ketika kesudahan segala sesuatunya telah selesai di muka bumi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita mau lakukan segala sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Yang kedua adalah waktu yang tepat atau waktu yang tertentu. Berbicara tentang waktu Tuhan, Tuhan izinkan untuk kita lewati hari hidup kita adalah waktu-waktu tertentu yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Jadi
biarlah kita pergunakan setiap waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Tidak membuang waktu-waktu kita dengan kesenangan dunia, tetapi kita mau pergunakan waktu kita sebaiknya untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, dari tahun 2000, akhir tahun 2019 sampai saat ini, ada berapa banyak jiwa yang harus dikorbankan, ada berapa banyak beribu-ribu jiwa yang harus meninggalkan dunia ini, kembali kepada penciptanya. Mungkin ada sebagian orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi, telah meninggalkan kita, karena waktu mereka sudah selesai. Kehidupan mereka di bumi ini telah selesai. Dan kita yang masih Tuhan izinkan untuk hidup saat ini, tandanya Tuhan masih ingin untuk kita mempergunakan setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kita lakukannya dengan baik. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, kalau kita perhatikan dari ayat firman Tuhan, ayat yang ke-16 adalah waktu yang diberikan Tuhan adalah berbicara tentang waktu khusus yang Tuhan berikan. Tidak berbicara tentang waktu yang panjang, tetapi waktu yang khusus, waktu yang bisa saja singkat bagi kita. Waktu yang mungkin sangat dekat dengan kehidupan kita, berakhirnya kehidupan kita di muka bumi ini. Tapi saya percaya bahwa kita akan mempergunakan setiap waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Nah, ada 3 poin penting yang perlu kita pelajari bersama saat ini, bagaimana cara kita hidup dan berjalan dalam waktunya Tuhan. Yang pertama adalah miliki waktu atau kesempatan bersama dengan Tuhan. Kita berbicara tentang waktu, setiap kita Tuhan berikan kepada kita waktu 24 jam. Kita tidak pernah, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dalam 24 jam Tuhan selalu ada. Kalau kita dengan keluarga, mungkin anak, istri, suami, orang-orang yang kita dekat dengan mereka, bisa saja meninggalkan kita dalam beberapa saat, 5 menit, 10 menit, 20 menit, 1 jam, 2-3 jam, bahkan mungkin berhari-hari. Tetapi Tuhan yang kita percaya dan kita sembah, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, bagaimana caranya kita tetap berjalan di dalam waktu Tuhan. Yang pertama adalah kita perlu belajar untuk memiliki waktu atau kesempatan bersama dengan Tuhan. Kita bisa baca di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-15. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-15. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-15, firman Tuhan mengatakan, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca, bagaimana berbicara tentang orang-orang Israel yang Tuhan telah menetapkan kehidupan mereka, memiliki waktu dan kesempatan bersama dengan Tuhan. Saat ini kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, umat pilihan Tuhan tersebar di muka bumi ini, dimanapun mereka berada, tetapi mereka memiliki waktu dan kesempatan bersama dengan Tuhan. Tuhan akan membawa kembali mereka, kembali ke tanah asal mereka. Nah, saya percaya bahwa kita sebagai orang yang percaya, Tuhan juga pasti menginginkan setiap kita untuk memiliki waktu dan kesempatan bersama dengan Tuhan. Artinya bahwa di dalam kehidupan kita, kalau secara manusia kita saja bisa memiliki waktu bersama dengan keluarga, saudara, orang-orang yang kita kasihi, tandanya kita juga harus memiliki waktu-waktu khusus bersama dengan Tuhan. Entah itu mungkin waktu kita bersama dengan Tuhan untuk mencurahkan isi hati kita melalui doa, permohonan, mungkin melalui pujian penyembahan kita secara pribadi kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya saat ini. Yang kedua adalah bagaimana kita sebagai orang yang percaya berjalan dalam waktunya Tuhan. Yang kedua adalah kesempatan di dalam kehidupan kita hanya ada bagi kita sekali. Tidak ada kesempatan yang kedua kali. Mungkin ada orang-orang yang bersaksi, kita bisa melihat, kita mendengar, kita menonton
ada kesaksian yang begitu banyak Tuhan memberikan kepada mereka, kesempatan yang kedua, kehidupan yang kedua. Tetapi bagi kita yang percaya, saya percaya bahwa Tuhan menginginkan di dalam kehidupan kita, hidup adalah sekali, waktu yang Tuhan berikan adalah sekali. Hari ini mungkin kita melewatinya dengan berbagai macam hal. Ada masalah, ada persoalan, ada kesedihan, ada sukacita, damai sejahtera. Besok dan seterusnya belum tentu hari ini sama dengan hari-hari besok dan seterusnya. Oleh sebab itu, yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita adalah biarlah kita melewati hari-hari hidup kita dengan penuh sukacita. Kalau Tuhan izinkan untuk kita mengalami sesuatu hari ini, sakit penyakit apapun itu, percayalah bahwa Tuhan memiliki rencana dan tujuan yang indah pasti bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Kita akan sama-sama melihat dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, firman Tuhan mengatakan, karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita hari-hari ini adalah, selama Tuhan masih memberikan waktu khusus bagi setiap kita, mari kita mau pergunakannya dengan melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan, Tuhan perbuat bagi hidup kita. Yang Tuhan inginkan adalah, mari kita akan terus melakukan yang terbaik kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, kepada saudara-saudara seiman kita, kepada keluarga kita, bahkan terutama kepada Tuhan. Mari kita mau sama-sama belajar untuk selalu melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Ingat bahwa waktu yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah waktu yang panjang, tetapi berbicara tentang waktunya Tuhan, berarti Tuhan memberikan kepada kita waktu yang khusus, waktu yang spesial, waktu yang sangat singkat bagi setiap kehidupan kita. Yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita hari ini adalah tetaplah melakukan yang terbaik kepada Tuhan, siapapun itu. Kalau kita berbicara tentang melakukan kebaikan, semua orang, semua agama, semua manusia yang ada di muka bumi ini pasti bisa melakukannya. Tetapi bagaimana kita sebagai orang yang percaya, kita melakukan kebaikan bukan karena kita berhutang budi sama Tuhan atau sama orang lain, tetapi kita melakukan kebaikan karena segala sesuatu yang kita lakukan adalah Tuhan yang telah memberikannya. Oleh sebab itu, waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita mau pergunakannya sebaik mungkin, melakukan yang terbaik kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dalam Matius pasal yang keempat ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22, firman Tuhan mengatakan, Matius pasal yang keempat ayat yang Matius pasal yang keempat ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22, firman Tuhan mengatakan demikian. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudaranya, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikut dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita perhatikan dari kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana murid Tuhan Yesus mencatat, ayat firman Tuhan ini mencatat ketika Tuhan Yesus mengajak Petrus dan Andreas untuk mengikutnya. Mereka adalah orang-orang yang tanpa pikir panjang ketika waktu dan kesempatan itu ada bagi mereka.
Kedua murid Tuhan Yesus ini langsung saja mengambil kesempatan dan waktu itu. Tandanya bahwa kita sebagai orang yang percaya, ada waktu khusus yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, bagaimana kita mempergunakan kehidupan kita ini sebaik mungkin. Kalau Tuhan hari ini memanggil kita untuk menjadi orang yang baik, orang yang menolong dan sebagainya, lakukanlah itu. Karena mungkin kita tidak bisa menuai saat ini, tapi ada saatnya Tuhan akan memberikan tuaian itu kepada kita. Waktunya mungkin besok, lusa dan seterusnya. Atau mungkin bahkan kita meninggalkan dunia ini. Kita tidak ada yang pernah tahu. Tetapi ingat bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik bagi kita. Tuhan menginginkan dalam kehidupan kita memberikan waktu yang terbaik, waktu khusus bagi kita. Saat ini, mari kita mempergunakannya sebaik mungkin. Yang ketiga, bagaimana kita caranya berjalan di dalam waktunya Tuhan. Yang ketiga adalah tetap yakin percaya hanya kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa kita percaya di dunia ini. Hari ini, besok dan seterusnya. Ada orang-orang yang perlu kita percayai, tetapi ada batasnya kita mempercayai orang. Tetapi marilah kita tetap yakin percayalah kepada setiap rencana dan karya yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, saya percaya bahwa apapun itu Tuhan pasti akan lakukan yang terbaik bagi hidup kita. Salah satu pelajaran penting yang perlu kita perhatikan adalah tokoh dalam Alkitab adalah Abraham yang pada usianya yang senja atau usia tua, dia tetap yakin dan percaya kepada Tuhan. Bahkan yang tidak mungkin bagi manusia, bahkan diri Abraham, Tuhan perbuatnya berhasil dan Tuhan menepati janjinya. Artinya bahwa di dalam kehidupan kita ini hanya Tuhanlah yang terus kita percaya selama kehidupan ini. Susah, senang, duka, ataupun bersuka cita, apapun itu, baik atau tidak baik waktunya, hanya Tuhanlah yang kita yakin dan kita percayai. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukankah kita hari-hari ini sangat membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita ini? Kalau kita membutuhkan Tuhan, mari kita terus berjalan dalam waktunya Tuhan, mempergunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, untuk tetap setia, yakin, dan percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan saat ini memberkati dan meneguhkan setiap kita sebagai orang yang percaya, bahkan orang yang masih diberikan waktu khusus sampai saat ini. Pergunakanlah sebaik mungkin dan terus berjalan di dalam waktunya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti
yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya Rama Syara Ya Rama Rama ya Syara la 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 Kiara la nama Syara la 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 Ya Rama Ya Rama ya Ya Rana nama Syara la 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 Ya Rama Rama ya Syara Ya Rama nama Rama Ya Rama Ini la 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 Ya Rama Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ya Rama Syara lama 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 lama. Ya Rama Syara lama lama ya Rama Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, khususnya GPI Sukacita Pemulihan. Kalau saat ini saudara ada yang sakit, angkat kedua tanganmu. Terima kesembuhan dari Tuhan oleh bilubnya, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saat ini membutuhkan pertolongan dari Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima pertolongan Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan. Yang membutuhkan pemulihan dipulihkan. Rumah tangga dipulihkan. Pekerjaanmu dipulihkan. Keuanganmu dipulihkan. Terima dalam nama Yesus. Terima pengurapan dari Roh Kudus. Terima pengurapan dari Roh Kudus. Supaya kau menjadi saksi-saksi Tuhan di akhir zaman ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung-ujung bumi, kata Tuhan Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di desa, ladang-ladangmu diberkati, lumbung-lumbungmu diberkati, rumah tanggamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, mengembang ke kanan ke kiri. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberkati kami dan memberikan arahan kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan secara khusus saat ini hamba-Mu Bapak Pendeta Stephen Harso Budianto, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati kesembuhan, pulihkan dalam nama Yesus. Pulihkan dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa secara khusus buat seluruh pengurus majelis daripada GPI Sukacita Pemulihan. Berkati dalam nama Yesus. Sampai pada seluruh jemaat, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu sudah angkat kedua tanganmu sekali lagi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyarikan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi damai sejahtera. Dan terimalah berkat dari Bapa di surga, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan dan penyertaan daripada Roh Kudus, memberkati menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya, yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur
Tuhan Yesus memberkati kita semua.